Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Siddiqui dari 11 IPA 1 ingin menjelaskan tentang materi koloid. Yang pertama ada pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Hal-hal berikut merupakan sifat sistem koloid kecuali A. Stabil, B. Tidak dapat disaring, C. Terdiri atas dua fase, D. Homogen, E. Menghamburkan cahaya. Jawabannya adalah C. Pembahasan ciri koloid. Homogen secara makroskopis, heterogen secara mikroskopis, ukuran 1 nm sampai 100 nm. Dua fase, stabil, dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Nomor 2. Sistem koloid berikut termasuk golongan emulsi kecuali A. Mayones, B. Alkohol, C. Minyak ikan, D. Susu, E. Santan. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Sistem koloid terdiri dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair tersebut emulsi. Dapat dibagi menjadi dua bagian: emulsi minyak dalam air seperti santan, susu, dan lateks. Emulsi minyak dalam minyak seperti mayones, minyak bumi, dan minyak ikan. Lanjut ke soal nomor 3. Dispersi zat cair atau zat padat dalam gas disebut A. Sol, B. Emulsi, C. Buih, D. Aerosol, E. Suspensi. Jawabannya adalah D. Mengapa D? Karena aerosol merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Jika zat terdispersinya dalam zat padat disebut aerosol padat, contohnya asap, debu di udara. Jika terdispersinya adalah zat cair, maka disebut aerosol cair, contohnya kabut dan awan. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa koagulasi pada partikel koloid kecuali A. Penggumpalan lateks, B. Pengobatan sakit perut, C. Pengendapan debu pada cerobong asap, D. Penyernihan lumpur pada air sungai, E. Pembentukan delta pada muara sungai. Jawabannya adalah B. Mengapa B? Beberapa contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Pembentukan delta di muara sungai terjadi karena koloid tanah liat dalam air sungai mengalami koagulasi ketika bercampur dengan elektrolit dalam laut. Karet dalam lateks digombalkan dengan menambahkan asam format. Lumpur koloidal dalam suatu air sungai dapat digombalkan dengan menambahkan asap atau debu dari pabrik. Industri digombalkan dengan alat konjugasi listrik dari kutrel. Lanjut ke yang nomor 5. Yang termasuk koloid hidrofob adalah A. Amilum dalam air, B. Protein dalam air, C. Putih telur dalam air, D. Lemak dalam air, E. Agar dalam air. Jawabannya adalah D. Lemak dalam air. Koloid hidrofob merupakan litofob yang medium dispersinya dengan dipakai dengan air. Lipofob dalam bahasa Yunani yaitu adalah fobia, takut atau benci, yang berarti takut cairan. Ya, terima kasih.